Halo teman-teman semuanya, di sini aku Tasya Eka Kirana dan teman aku Alfitra Aufaatullah Purnama akan membawakan sebuah podcast dengan tema keberagaman yaitu Kultur Shock Anak Rantau. Di sini saya dan Alfitra akan membawakan beberapa percakapan tentang aku Tasya Eka Kirana yaitu sebagai anak rantau dan Alfitra ini sebagai anak asli Jember. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Jadi di sini aku Alfitra sebagai pemandu podcast kali ini dan di sini aku sedang bersama seseorang. Nah, ini ada Tasya. Jadi, halo Tasya, gimana kabarnya nih? Baik nih Fitra, baru pertama kali nih aku podcast. Oke. Jadi kali ini aku bakal tanyain ke Tasya nih teman-teman. Dia sebagai anak rantau ya dan sekarang ada di Jember aja. Dan ini untuk informasi ya, aku dari Jember dan Tasya dari Blitar gitu. Ya, apa bener Tasya asalnya dari Blitar? Iya bener, aku asalnya dari Blitar. Oke, udah berapa lama di Jember? Dari awal masuk kuliah sih Agustus sekitar 9 bulanan lah. Oke, ini jadi gimana nih hidup sebagai anak rantau? Baru pertama kali ngerantau atau sebelumnya udah pernah? Iya, aku baru pertama kali jadi anak rantau. Waktu awal kesini sih pastinya banyak banget ya kultur shock yang aku rasain. Mulai dari makanannya, orang-orangnya. Yang paling kaget sih ini dengerin orang ngomong langsung pakai bahasa Madura. Banyak banget kan di sini ngomong pakai bahasa Madura, padahal kan di sini bukan Madura ya, di sini tuh Jember. Tapi kok banyak banget yang ngomong pakai bahasa Madura. Oke, jadi di Jember ini sebenarnya itu Jember itu Pandalungan. Nah, jadi kayak campuran-campuran orang lah gitu pada kesini. Nah, dominannya itu orang Jember asli sama orang Madura. Nah, kebetulan orang-orang Madura itu kasarannya banyak yang berkembang di sini lah. Jadi makanya banyak orang-orang Madura. Apalagi kalau kamu udah masuk ke daerah Arjasa, Kalisat, daerah-daerah pinggir kota itu udah pada fasih ngomong Madura. Nah, emang gimana perasaanmu pas denger orang-orang yang ngomong pakai bahasa Madura itu? Awal-awalnya sih kaget ya. Aku pikir itu bukan bahasa Madura, aku pikir itu bahasa sini, bahasa Jember. Terus ngomongnya itu pada cepet-cepet banget kayak orang nge-rap gitu. Kamu kan orang Jember, berarti kamu bisa dong ngomong bahasa Madura? Nah ini for your information aja ya. Aku tuh nggak ngerti kalau orang. Aku tuh ngerti sebenarnya orang itu ngomong Madura. Cuman cara aku ngefeedback mereka itu aku yang belum fasih gitu loh. Jadi jangan salah. Aku juga kaget awal-awal denger aksenmu sebagai orang Blitar ataupun orang Jawa yang ngomongnya itu menurutku medok banget gitu. Loh, emang iya medok? Aku pikir biasa aja karena kayak di daerah-daerah pinggir itu kayak Kediri, Trenggalek, Tulungagung itu ngomongnya juga kayak gitu. Iya sih bener. Nah, oke lanjut kalau penilaianmu sendiri nih terhadap masyarakat Jember nih gimana? Ini sih awal-awal itu kaget, suasananya tuh beda banget sama di Jember. Kalau di Blitar kan sepi banget ya, kalau di sini tuh rame banget. Terus orang-orangnya kalau naik motor di sini tuh kenceng-kenceng banget, terus ngawur banget seenaknya sendiri apalagi kalau mau belok. Oh iya, kamu sendiri kalau naik motor kan juga kayak gitu. Aku pikir kayak ini orang lagi kebelet atau apa kok naik motor kenceng banget. Ya enggak sih, kan gini, mungkin karena udah kebiasaan aja gitu sebagai warga Jember yang berkendara seperti itu menurutku udah jadi hal yang normal gitu loh. Oh alah gitu. Oh iya ada lagi. Suasananya beda banget. Kalau di kotaku kan dingin. Kalau di sini tuh panas banget. Beda banget sama di Blitar. Apalagi aku yang di desanya kan kalau di sana. Ya emang iya sih, tapi ini ngerasain nggak perbedaan Jember di siang hari sama Jember di malam hari? Nah ini yang aku kaget. Jember tuh kalau siang hari jadi Surabaya, tapi malamnya jadi Malang.
Tapi percuma juga sih, di dalam kosku tetap aja panas, walaupun malam atau siang atau pagi. Oh iya, kalau di rumah itu ya, aku itu tidur bisa pakai 2 selimut. Tapi kalau di sini aku bawa selimut aja nggak pernah aku pakai. Kalau perihal kos sih ya udah beda lagi dong yang sama aku maksud. Oke, kalau dari yang lainnya nih, kayak semisal makanannya tuh gimana? Oh, kalau makanannya, kalau menurutku ya makanannya tuh di sini manis-manis sih. Oh iya, terus itu bakwan. Kalau di sini bakwan itu bukan dadar jagung, tapi kayak temennya bakso. Tapi iya, kalau di daerahku bakwan itu dadar jagung, tapi kalau di sini bakwan itu temennya bakso. Itu kalau aku sih gak tahu ya kayak gitu. Oh iya, terus ada lagi makanannya tuh di sini murah-murah sih dibanding di daerahku. Bayangin di sini 5.000 bisa dapet nasi bungkus. Pak Edi nih pasti nih. Iya bener banget, makan anak kos banget. Oh iya, ada lagi. Kalau di sini tuh ya jam 9 malam itu bener-bener kayak masih sore. Rame banget jalanan. Tapi kalau di rumahku jam 9 malam itu udah kayak kuburan, tahu nggak, sepi dan bener-bener sepi. Ya, itu mungkin karena emang sebelumnya, mohon maaf ya, mungkin kamu kayak anak rumahan gitu gak sih? Iya Jadi bener. ngerantau, kalau ngerantau di sini tuh jadi sering keluar malam mungkin. Iya sih. Tapi karena suasananya itu loh bener-bener masih rame banget. Mungkin juga karena faktor banyak mahasiswa sih jadinya rame juga. Oke, udah banyak ngobrol nih. Gimana suara dari seorang perantau nih, Tasya sendiri dari Blitar? Gimana overall rating untuk Jember nih? Jujur aja ya, kalau keseluruhan tinggi sih ratingku 8/10 mungkin, karena aku di Blitar kan anaknya street parent banget ya, nggak bisa kesana kesini. Dan kalau di Jember aku juga bisa explore ke tempat-tempat yang jauh sama teman-teman. Terus ini sih yang paling enak, bisa pulang malam. Terus tapi di Jember itu yang bikin aku rindu sama Blitar, masakan ibuku sih. Itu sih yang bikin kangen. Terus sebagai anak kos aku juga pastinya kangen rumah lah ya. Oke, itu ya teman-teman pendapat dari seorang perantau yang merantau ke Jember ya. Udah cukup memberikan kesan yang menarik nih ya bagi anak-anak rantau. Oke, terima kasih Tasya udah mau untuk menceritakan pengalamannya jadi anak rantau di podcast ini. Iya, sama-sama Fitra. Oke, aku Alfitra dan sekian untuk podcast ini. Signing out. Peace. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Tasya Eka Kirana. Jadi gimana nih podcast yang aku bawain sama Alfitra barusan? Pastinya seru gak sih? Seru lah ya. Jadi begini nih, podcast tadi itu aku sama Alfitra bawain dengan tema keberagaman. Yaitu contohnya kultur shock anak rantau. Dan anak rantaunya itu aku sendiri. Aku ini asalnya dari Blitar, seperti kayak yang udah dijelasin di podcast tadi ya. Jadi gini, banyak sekali keberagaman yang dapat kita temui, apalagi kalau kita ini lagi berada di daerah yang baru. Kayak contohnya aku ini ya, lagi ngerantau di Jember, pasti banyak sekali hal-hal baru yang aku temuin. Dan di sini pasti ada kultur shock yang dirasain. Contohnya kayak aku tadi ya, ada kayak bahasanya mungkin aku asing, terus orang-orangnya, terus makanannya, dan lain-lain. Tapi ada hal yang harus diperhatiin nih teman-teman. Apa sih itu? Nah, apabila kita sebagai orang baru di tempat yang baru, kita itu kan pastinya belum tahu ya secara dalam bagaimana sih daerah tersebut. Nah, sebaik mungkin kita itu harus menjaga sikap ya teman-teman. Seperti kita saling menghargai, lalu menghormati baik itu daerahnya, adatnya, lalu kebiasaannya. Jadi
Dapat disimpulin bahwa sikap saling menghargai dan menghormati itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi seperti kita nih yang hidup di negara dengan beribu-ribu pulau, lalu beribu-ribu keberagaman. Nah, jadi sikap itu sangat penting untuk menjaga persatuan serta kesatuan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya dan Alfitra sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.